Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang penelitian terdahulu pada proposal skripsi. Yang telah lalu kita sudah belajar mengenai manfaat penelitian. Jadi saya ulangi lagi sedikit tentang manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada yang secara teoritis, ada juga yang secara praktis. Apa perbedaan dari kedua ini? Yang secara teoritis artinya manfaat dari penelitian ini nanti akan bisa mengarah ke manfaat yang sifatnya khazanah keilmuan. Misalnya dari penelitian akan bisa menambah khazanah keilmuan tentang pendidikan agama Islam, khususnya pada bidang misalkan dia mengarah ke metode pembelajaran ataupun model pembelajaran, maka akan diarahkan ke khazanah keilmuan pendidikan agama Islam pada model pembelajaran agama Islam. Nah, ini sebagai contoh dari manfaat penelitian teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pembendaharaan atau khazanah keilmuan pendidikan agama Islam, khususnya tentang implementasi pembelajaran di agama Islam dalam bentuk muslim moderat. Itu sebagai contoh dari manfaat penelitian. Juga selain itu diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya, peneliti yang lain yang ingin mengkaji lebih dalam pada masalah fokus yang sudah peneliti kaji pada penelitian ini. Sedangkan penelitian praktis itu artinya yang bisa bermanfaat secara manfaat praktis ini bisa bermanfaat secara praktis bagi dirjen pendidikan misalkan, atau bagi madrasah yang diteliti, perguruan tinggi yang diteliti, atau bagi para pemimpin universitas ataupun sebagai kepala sekolah, tergantung kepada tema ataupun judul yang digunakan dalam penelitian itu. Artinya menyesuaikan siapa saja kira-kira yang akan mendapatkan manfaat dari penelitian ini ketika nanti sudah selesai. Nah, ini sebagai contohnya ada penelitian dari manfaat praktisnya untuk dirjen pendidikan tinggi dan diantaranya untuk para peneliti, bagi peneliti sendiri ya. Baiklah, setelah manfaat itu selesai, kemudian ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk mengetahui posisi penelitian kita, adakah kesamaan dengan penelitian terdahulu, ataukah perbedaan dengan penelitian terdahulu, apakah ada. Nah, untuk melihat itu sebaiknya untuk menyusun proposal proposal skripsi harus mencantumkan paling tidak minimal 2 penelitian terdahulu yang sama atau yang mirip ya. Dalam contoh ini perlu diketahui bahwa penelitian ini harus relevan dengan judul kita. Yang dicantumkan pertama adalah nama peneliti, kemudian judulnya dan temuan. Jadi tidak usah terlalu banyak, yang dicantumkan hanya nama peneliti, kemudian judul bisa, kemudian hasil penelitian. Nah, setelah itu yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Suhudi. Di sini juga sama, menghasilkan temuan penelitian. Nah, paling tidak 2 atau bisa ditambah lagi
Kemudian di yang terakhir harus dicantumkan segi persamaan dan perbedaannya. Nah, di terakhir langsung ya bisa dicantumkan perbedaan ya, tabel ya, ini tabel persamaan, perbedaan dan originalitas penelitian. Ini peneliti, kemudian persamaannya dari segi apanya, perbedaannya di mana, originalitas penelitian yang mau dilakukan apa, pembelajaran PAI dalam bentuk muslim moderat misalkan. Ini adalah sebagai contohnya ya. Di sini ada tabel, kemudian tabel ini fungsinya untuk mengetahui persamaan, perbedaan dan originalitas penelitian yang akan dilakukan. Nah, baru setelah itu ada posisi penelitian. Nah, posisi penelitian ini judul yang akan diteliti. Kemudian di sini ada beberapa variabel penelitian atau bisa kita masukkan rumusan masalah. Kemudian di sini temuan yang akan diharapkan ya, temuan yang diharapkan. Bisa dari tabel di atas nanti dijelaskan bahwa ini ada beberapa penjelasannya ya, penjelasan terkait dengan tabel di atas. Nanti bisa dilihat posisi penelitiannya. Nah, baiklah, itu kajian terdahulu. Selanjutnya harus dipaparkan juga adalah ya, definisi istilah. Jadi setelah penelitian terdahulu ada definisi istilah. Istilah-istilah yang ada di dalam judul itu perlu ada penjelasan, di mana penjelasannya harus sesuai dengan yang dimaksud ya. Artinya misalkan yang dalam penelitian ini penting dijelaskan beberapa istilah yang digunakan berkaitan dengan implementasi pembelajaran agama Islam dalam bentuk muslim moderat. Hal ini penting untuk menyamakan persepsi ya, menghindari adanya perbedaan pemahaman ya dalam penelitian ini. Misalkan yang pertama adalah perencanaan pembelajaran. Apa sih perencanaan pembelajaran itu? Nah, ini bisa dijelaskan per kalimat ya, kalimat. Kemudian muslim moderat itu apa? Nah, itu bisa dijelaskan di sini. Yang menjadi acuan ini juga termasuk adalah rumusan masalah. Jadi selain judul, yang perlu dijelaskan dalam definisi istilah ini adalah rumusan masalah, istilah-istilah yang ada dalam rumusan masalah. Ya, baik, itu yang perlu diketahui. Jadi harus ada ya, harus ada dalam proposal kita beberapa yang menjadi poin rumusan masalah itu. Kiranya belum memahamkan, dimasukkan dalam ini definisi istilah. Baiklah, nanti setelah itu dilanjutkan ke sistematika pembahasan ya. Sistematika pembahasan ini perlu diketahui bahwa dari mulai bab 1 hingga bab 4, nanti bab 4 adalah paparan data dan pembahasan ya. Nanti bab 5 adalah penutup. Itu dijelaskan masing-masing ya. Bab 1 misalkan, bab ini terdiri atas rumusan masalah atau konteks penelitian, latar belakang atau konteks penelitian, fokus penelitian,